Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Siti Aulia dari MI2D. Di sini saya akan menjelaskan apa itu sorting dan salah satu jenis sorting itu. Sorting adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Di sorting itu ada banyak jenisnya teman-teman. Ada bubble sort, ada selection sort, ada insertion sort, quick sort juga ada, dan beberapa lainnya. Di sini saya akan mengambil dari selection sort, di mana selection sort itu adalah metode penyortiran data, pemilihan data dalam urutan tertentu, kemudian membandingkan dengan data lain dari posisi yang pertama ke posisi yang terkecil. Sebelumnya, di sini saya akan mengetikkan program C++-nya ya teman-teman. Ntar baru kita masuk penjelasan bagaimana program ini bekerja. Teman, di sini saya mau mempersingkat aja supaya tidak menguras waktu ya. Nah, setelah codingan itu selesai, di sini saya ambil angkanya 4,5,4,9,22. Di sini kita akan copy dan kita runkan. Jadi kita simpan sebagai selection sort. Ya, setelah itu kita save dan kita lihat hasilnya. Nah teman-teman, jadi di hasil dari outputnya yang keluar itu sebelum di sorting dia akan tetap menjadi 4,5,4,9,2,2, dan setelah di sorting maka hasilnya akan menjadi 2,2,4,4,5,9. Lalu bagaimana sih cara kerja program itu? Nah, di sini saya akan menjelaskannya. Nah, teman-teman, di sini aku bakal menjelaskan bagaimana selection sort itu bekerja. Selection sort itu diambil dari yang urutan pertama ke yang terkecil. Bagaimana cara kerjanya? Misalnya seperti ini. Di sini ada 4,5,4,9,2,2. Nah, ini tuh yang pertama itu dianggap sebagai min. Dan yang lainnya ini, elemen lainnya masih kita pertanyakan apa statusnya. Di sini kita bakal cari mana yang paling kecil. Yang ini bukan? Nah, ini kita ganti menjadi min. Apakah minimum itu kan biasanya di depan ya, kenapa di belakang? Nah, inilah fungsinya selection. Dia menyelisihkan atau mensorting urutan-urutan data supaya berurut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Bagaimana kerja dari selection? Dia itu karena ini minimumnya adalah 2, maka 2 ini akan berpindah ke sini, ke 4. Maka hasilnya akan jadi 2,5,9,4,2. Di sini teman-teman, jadi di selection tuh kayak langsung lompat
antara kayak langsung bertukar gitu, nggak seperti bubble shot ya teman-teman, per elemen dia pindahnya. Nah, bagaimana dengan rumusnya? Kalau di dalam C++, rumusnya adalah seperti ini teman-teman. For buka kurung I sama dengan 0. Dan cara pengerjaannya teman-teman seperti ini. I sama dengan 0, titik koma. I lebih kecil dari N, min 1. N ini teman-teman adalah nilai-nilai elemen yang ada di sini. Di sini ada 6 ya teman-teman. Kenapa dikurang 1? Karena kita hitung yang dari sininya teman-teman ya. Lalu teman-teman, kita setelah kita udah selesaikan ke yang bagian I-nya ini, kita lanjut ke J. J sama dengan I tambah 1. J lebih kecil dari N. Jadi karena tadi ditambah 1, kenapa ini nilainya tetap 1? Karena ini adalah nilai I. Nilai I berapa? Nilai I 0. Maka jadi 0 ditambah 1 adalah 1. Lebih kecil dari 6. Dia benar. Dia belum salah. Kalau dia belum salah, kita akan tetap terus lanjut ke bawahnya. Kita lanjut ke if data terkecil lebih besar data J. Terkecil adalah J. Oke. Itu setelah kita dapat data terkecilnya, maka terkecilnya adalah seperti data J. Jadi teman-teman, kita masuk ke sini. If data 0, kenapa 0? Karena ini data I lebih kecil dari lebih besar dari data 1. Kenapa 1? Karena di sini dia nilai J. Jadi 4 lebih besar dari 5 itu salah. Kalau salah, kita lanjut ke G++ nya teman-teman. Kita masuk ke sini teman-teman. Kenapa ini bisa nilainya data 0 ini nilainya 4, data 1 ini nilainya 5? Dari sini teman-teman kita lihat. Ini data 0 bernilai 4. Ini data 5 bernilai 1. Seperti itu ya teman-teman. Maaf kebalik. Ini data 0 lebih. Ini data 0 berisi nilai 4. Ini data 1 berisi nilai 5. Maka seperti inilah ya teman-teman. Lalu karena ini sudah salah teman-teman, kita balik ke J++. Yang mana dia ditambah 1 juga teman-teman, tapi nggak usah kita tulis supaya ntar di sini dibagi habis setelah I++ nya ntar kita nggak bingung teman-teman. Langsung lanjut. Jadi 2 lebih kecil dari 6 itu benar. Kita lanjut. If data 0 lebih besar data 2. Kenapa di sini 0? Kenapa nggak 1? Kenapa nggak kayak bubble sort gitu? Enggak teman-teman, karena kita pakai selection, bukan pakai bubble. Jadi kita mencari urutan, maksudnya elemen yang pertama, apakah elemen pertama ini sudah yang terkecil. Jadi kita seleksi satu per satu dari elemen-elemen terakhir, elemen-elemen yang ada di belakang. Terus 0 lebih besar data 3, 4 lebih besar 9. Salah, kita lanjut terus. Ini kita lanjut sampai kita benar-benar mendapatkan centang. Seperti ini. Kita balik ke J++ nya, jadi J sama dengan 4. J lebih besar dari N, 4 lebih kecil dari N. Maaf, ini J sama lebih kecil dari N,
4 lebih kecil dari 6. Kita balik masuk ke if data. If data 0 lebih besar data 4. 4 lebih besar 2. Ini benar teman-teman. Kita lanjut ke sini, ke terkecilnya. Kita masuk ke sini. Terkecil sama dengan data J. Data 4 sama dengan 2. Lalu kita lanjut terus teman-teman. Kan kita udah dapat minimumnya nih, nilainya 2. Tapi kita tetap lanjut sampai akhirnya seperti ini. Salah. Oke, kita bakal lanjut ke J sama dengan 5. If data 0 lebih besar data 5. 4 lebih besar data 2. Ini benar. Ini juga nilai minimum, cuman kita akan menggunakan nilai minimum yang di data 4 karena dia duluan teman-teman. Urutannya dia yang pertama. Minimum yang pertama gitu. Lalu kita masuk lagi ke J plus-plusnya. 6 J sama dengan 6. 6 lebih kecil dari 6. Salah. Kita kalau udah salah, kita langsung masuk ke perintah yang ini teman-teman, rumus yang ini untuk mengurutkan nilainya. If data 0 tidak sama dengan data 4. 4 tidak sama dengan 2. Kita swap teman-teman setelah ini. Swap sama dengan data 0 yang nilainya itu 4. Data 0 sama dengan data 4 yang nilainya itu 2. Data 4 kita swap nilainya jadi 2. Kenapa jadi 2? Kan nilai swap tadi adalah 4. Karena data 0 udah diubah menjadi data 4 dan data 4 diubah menjadi swap, maka hasilnya tetap 2 ya teman-teman. Maka hasil akhirnya adalah N sama dengan 2,5,4,9,4,2. Sama yang seperti saya jelaskan tadi di sini teman-teman. Elemen pertama berpindah ke elemen ke-5. Dia langsung lompat teman-teman. Dia enggak per satu-satu elemen. Enggak teman-teman. Inilah dia selection sort. Dan itu berkelanjutan sampai akhirnya I plus-plusnya itu sampai benar-benar selesai. Seperti ini ya teman-teman. Sampai I plus-plusnya itu jadi bernilai 4. 4 lebih kecil dari 5. J sama dengan 4 tambah 1. Kenapa masih ditambah 1? Karena ini tadi teman-teman. Di rumusnya di sini teman-teman, J itu adalah nilai I yang ditambah 1. Nah, inilah dia teman-teman, seperti ini. Cukup mudah untuk selection sort ini dibandingkan yang lain-lainnya teman-teman. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman sekalian bisa mengerti apa yang saya jelasin ini. Untuk pertanyaan saya buka di kolom komentar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.